saya dan pastinya seluruh umat muslim dimanapun berada, mulai hari ini, saat ini, akan selalu menolak kedatangan dan keberadaan Anda ke dalam atau kepada wilayah-wilayah kami. Kami mendengar Anda datang ke tempat kami, maka kami akan turun untuk menolak Anda. Dan saya yakin pula begitupun dengan umat muslim lainnya. Saya serukan sebagaimana apa yang Anda serukan, dan saya sampaikan sebagaimana apa yang Anda sampaikan, bahwasanya Anda menolak, dan saya pun akan menolak kedatangan Anda di dalam wilayah kami. Ingat, jangan coba-coba menabuh gedang perang. Kami tidak pernah menabuh gendang perang. Kami selalu menjaga dan berupaya menjaga akhlak dan perdamaian di negeri ini. Tapi jika Anda mencoba menabuh gendang perang tersebut, kami tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah. Umat Katolik, kami pun marah jika foto pastor dibakar. Jangan bakar foto ulama apapun alasannya. Hari Senin 27 Juli 2020, puluhan massa ormas yang diduga pro PKI berani membakar dan merobek foto ulama seorang Habib, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di depan gedung MPR DPR Jakarta. Awalnya mereka berusaha membakar foto, namun ternyata foto Habib Rizik tersebut tidak mempan dibakar. Akhirnya puluhan massa neo PKI yang seperti kesetanan itu merobek foto Habib Rizik dengan disertai aneka hujatan dan caci maki. Dan korlap aksi biadab ini adalah Budi Jarot. Budi Jarot itu telah memancing kemarahan umat Islam yang segera mencari Budi Jarot dan menuntut aparat kepolisian segera menangkap dan memproses hukum provokator itu. Sementara itu, di grup-grup WhatsApp beredar pesan berisi kecaman terhadap Budi Jarot dari seorang umat Katolik yang bernama Aloysius Hartono. Berikut pesan yang telah beredar luas tersebut. Perkenalkan, nama saya Aloysius Hartono. Saya seorang anak bangsa Indonesia yang beragama Katolik. Saya ingin menyampaikan pendapat saya terkait kegaduhan dalam beberapa hari terakhir ini terkait pembakaran foto pemuka agama Islam atau ulama oleh Budi Jarot dan kelompoknya di depan gedung DPR. Setelah menyaksikan video-video yang beredar, saya sangat prihatin dan menyesalkan pembakaran dan pelecehan foto pemuka agama Muslim itu. Apalagi dikabarkan beberapa pelaku adalah umat Kristiani. Semoga pihak Muslim tidak menganggap ulah saudara-saudara saya itu sebagai pencerminan dari umat Kristiani. Karena saya sendiri pun sebagai umat Kristiani tentu akan sangat marah apabila foto para pemuka agama kami atau pastor dibakar dan dilecehkan, apalagi bila dilakukan oleh umat di luar agama kami. Seluruh umat Kristiani pasti sangat marah kalau foto para pastor, uskup, pendeta, dan pemuka agama dibakar dan dilecehkan seperti perlakuan terhadap foto Habib Rizik itu. Jadi menurut saya wajar bila umat Muslim marah bila melihat foto tokoh agamanya dilecehkan, walaupun saya tetap tidak setuju dengan aksi balasan. Karena saya yakin yang terbaik adalah para pelaku diproses melalui jalur hukum. Betul, aksi demonstrasi tidak dilarang di Indonesia, tetapi hendaknya peserta aksi tetap memperhatikan norma-norma agama yang berlaku di Indonesia. Apapun alasannya, foto pemuka agama tidak boleh dilecehkan oleh umat beragama apapun. Karena perbuatan itu pasti memancing keributan dan konflik horizontal di negeri yang kita cintai ini. Budi Jarot dan kelompoknya nyata telah membuat kegaduhan dan memecah belah rakyat. Maka itu saya sangat berharap aparat penegak hukum segera memproses Budi Jarot dan kelompoknya. Karena apabila perbuatan oknum pemecah belah bangsa Indonesia ini terus dibiarkan, maka akan merusak kerukunan umat beragama di Indonesia. Ustadz teguh soal HRS, WNI yang soleh mau pulang di demo, sementara TKA Cina disambut. Waras? Ustadz Teguh Zulkarnain angkat bicara terkait dengan dibakarnya spanduk Habib Rizik Syihab yang dilakukan oleh pendemo di Jakarta belum lama ini. Dilihat dari akun Twitternya, Ustadz Tengku Zul membandingkan Habib Rizik yang ingin kembali ke Indonesia dengan TKA 500 orang yang masuk ke Indonesia.
Seorang WNI yang soleh mau pulang dihalangi dan didemo serta diancam mau diusir. Sementara TKA Cina datang berduyun-duyun, mereka disambut. Sebagian lagi dari mereka pura-pura buta tuli. Mereka itu waras enggak sih? Kata dia Rabu 29 Juli 2020. Diberitakan sebelumnya, selain Ustadz Tengku Zulkarnain, Wakil Ketua Umum atau Waketum Partai Golkar Fahri Hamzah juga menanggapi hal tersebut. Dia mengatakan tidak ada gunanya membakar foto orang yang tersebut tidak melakukan apa-apa. Apa sih gunanya bakar foto orang yang nggak lagi ngapa-ngapain? Sakit jiwa pada. Kicau Fahri dilihat pada akun Twitter pribadinya. Pernyataan Fahri Hamzah itu pun ditanggapi oleh Waketum Gerindra, Fadlizon. Dia justru mempertanyakan kelompok yang membakar foto Habib Rizik tersebut kurang kerjaan atau cari kerjaan. Orang-orang yang bakar-bakar itu kurang kerjaan atau cari kerjaan? Tanya Fadlizon. Gerombolan Jarot. Peristiwa aksi 27 Juli 2020 di depan gedung DPR oleh kelompok merah yang jumlahnya sedikit saja membuat kehebohan. Yang aneh adalah menyerang figur Habib Rizik Syihab, menistakan agama atau baliho HRS dengan menginjak-injak, membakar dan merobeknya. Api yang tidak membakar menjadi keunikan tersendiri. Kelompok merah ini dipimpin oleh Sekjen GJI Budi Jarot, adik Eros Jarot. Walaupun umat Islam tidak semua sepaham dengan langkah dan perjuangan HRS, akan tetapi penistaan HRS sebagai tokoh atau ulama cukup membuat umat prihatin. Membuat gara-gara apa? Kelompok merah ini simpati kepada HRS dipastikan akan muncul bukan hanya dari organisasi yang dipimpin saja, yaitu FPI, tapi lebih luas dari itu. Sekurangnya alumni 212 akan mendukungnya, jumlahnya jutaan. Militansi tinggi dalam melawan perilaku zolim. Kelompok merah gerombolan Jarot layak untuk dikecam, telah membuat kegaduhan baru di tengah banyaknya kegaduhan di negara ini. Bara permusuhan telah diciptakan. Terlepas dari motif yang mendasari apakah memancing ekspresi dendam atau lainnya, maka pembakaran atau perusakan secara demonstratif baliho HRS dinilai sangat tidak bermoral. Sebelumnya perilaku pembakaran bendera PDIP masih misterius. Bisa beserta aksi yang kontra RUU HIP, bisa dari susupan PDIP sendiri, bisa pula memang pihak ketiga. Yang jelas peringatan kuda tuli menunjukkan keanehan. Tiba-tiba berfokus pada perusakan dan penistaan HRS. HRS sendiri rasanya tidak memiliki hubungan dengan peristiwa 27 Juli. 3 kemungkinan konsekuensi dari penistaan dengan percobaan pembakaran dan perusakan secara terencana baliho HRS oleh gerombolan ini, yaitu pertama, dilaporkan ke pihak kepolisian Budi Jarot CS, tetapi dipastikan proses pengusutan tidak akan berjalan serius. Kasus Ade Armando, Abu Janda, dan Denny Siregar adalah contohnya. Kedua, dilakukan pencarian Budi Jarot CS oleh massa pendukung HRS untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan penistaan yang dilakukan oleh gerombolan Jarot ini. Ketiga, bisa saja budaya bakar-bakar dan perusakan baliho atau poster tokoh menjadi kebiasaan. Pembalasan misalnya baliho Megawati atau Jarot atau tokoh lain yang diduga terlibat pun dirusak, diinjak-injak atau dibakar pula. Kedepan bisa saja baliho Presiden Jokowi, menteri atau pejabat lain juga diperlakukan sama. Ini tentu tidak sehat. Bila tidak ada langkah baik dari kekuatan politik protektor, kelompok merah maupun aparat penegak hukum, maka isu bahwa perusakan dan pembakaran itu dilakukan oleh gerombolan neo-PKI atau aktivis komunis bisa saja menggelinding. Modus adu domba sangat kentara. Yang dirobek, diinjak-injak atau dibakar pada hakikatnya tidak lain adalah nilai-nilai moral, gaya brutal dan vandalisme. Seperti ini menjadi khas gerakan komunisme. Wajar saja Indonesia harus mulai waspada dan siaga. Neo-PKI dan komunisme mulai dan sedang bergerak. Rocky Gerung, pembakaran poster Habib Rizik, operasi intelijen yang dungu. Bu Mega akhirnya jadi tertuduh. Aksi gerakan Jaga Indonesia GJI yang membakar poster Imam Besar Front Pembela Islam M. Rizik Syihab dinilai sebagai operasi intelijen yang dungu oleh pengamat politik yang juga pakar filsafat Rocky Gerung.
Sebab filsuf jebolan Universitas Indonesia ini melihat aksi tersebut tidak mempersiapkan secara matang, baik dari segi teknis maupun dampaknya. Jadi saya anggap kalau ini operasi intelijen, pasti intelijen yang dungu, yang menyuruh orang demo tanpa mengatur timing, mengatur pantul baliknya apa, ujar Rocky dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Realita TV Kamis 30 Juli. Salah satu kedunguan yang menurut Rocky sangat nampak adalah terjadinya penyerangan terhadap kantor PDIP di Bogor yang mengindikasikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri jadi tertuduh dalam rencana aksi tersebut. Jadi begitulah akhirnya yang kena getahnya Ibu Mega. Kena dituduh dianggap ikut terlibat sehingga vilanya harus diamankan polisi. Kan bodohnya begitu kan ucapnya. Oleh karena itu Rocky berkesimpulan aksi pembakaran poster Habib Rizik adalah sebuah settingan intelijen yang gagal dan tidak kontekstual dengan kondisi real yang tengah marak diperbincangkan orang saat ini. Intel yang bodoh itu nggak melihat result dari peristiwa itu apa. Saya anggap begitu karena out of the blue tiba-tiba ada demo tentang khilafah yang ngapain ini. Padahal fokus orang itu bukan pada Habib Rizik katanya. Orang bahkan dalam seminggu ini lupa Habib Rizik karena ada dinasti di Solo tuh. Demikian Rocky Gerung menambahkan.